Manusia bukanlah matematika yang bisa diukur dengan logika. Bahkan, matematika juga tidak serumit cinta. Esensi matematika terletak pada kebebasannya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bermain matematika untuk anak usia dini. Oke, stay tune di Ruang Belajar Bunda Eka. Halo, selamat pagi ayah bunda di rumah atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Pada kesempatan kali ini di Ruang Belajar Bunda Eka, seperti highlight yang tadi sudah kita tayangkan, di situ kita akan membahas mengenai bermain matematika pada anak usia dini. Apa sih itu bermain matematika untuk anak usia dini? Dari materi yang saya baca atau referensi yang saya cari, ternyata matematika itu ada pada kehidupan dan pengalaman sehari-hari anak-anak atau dekat dengan anak-anak. Bagaimana bisa ya? Kita cari tahu ya, oke? Nah, di sini contohnya beberapa adalah ketika orang tua mengajak anak-anak pergi ke suatu pasar, restoran, hotel, atau ke tempat parkir. Nah, gimana tempat-tempat tadi bisa menimbulkan konsep matematika bagi anak-anak? Ternyata kalau di suatu pasar, ketika kita mengajak anak-anak masuk, kita lihat bahwa setiap penjual akan menjajakan barang dagangannya itu berdasarkan jenis. Bagaimana ketika pergi ke suatu restoran? Di restoran mungkin anak-anak akan menghitung berapa jumlah piring yang disajikan oleh pramusaji, atau mungkin anak melihat ukuran meja yang ada di sana, melihat jarak antar meja, atau konsep matematika yang lain juga bisa didapatkan ternyata di suatu restoran. Kalau kita pergi ke suatu hotel, kita akan melihat bahwa setiap kamar pasti memiliki tempat tidur atau bed. Ada berapa bed dalam setiap kamar, ada berapa lampu, dan juga mungkin anak-anak melihat ukuran masing-masing bed, bentuk bantalnya. Di situ juga ada konsep matematika yang bisa dipelajari oleh anak. Pembelajaran matematika sejak anak usia dini ini ternyata akan dibawa terus-menerus sampai dia dewasa, atau sepanjang hidupnya konsep matematika ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Momok matematika yang biasa kita dengar bahwa matematika adalah pembelajaran yang sulit, yang mungkin ditakuti banyak anak-anak, ini menjadi satu hal yang menyenangkan. Manfaat permainan matematika pada anak usia dini. Yang pertama, membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik, dan menyenangkan. Nah, artinya untuk manfaat yang pertama ini, pembelajaran matematika atau permainan itu ternyata membantu anak-anak untuk belajar konsep matematika sedini mungkin, tapi dengan cara yang menyenangkan dan juga tanpa suatu paksaan apapun. Yang kedua itu bisa menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Di sini konsep permainan itu akan membantu anak-anak untuk dekat dengan matematika, bahwa matematika itu menjadi dasar yang kuat dan menyenangkan apabila dipelajari dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Alami di sini artinya pembelajaran matematika itu mengalir sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Semisal tadi ke pasar, ke hotel, tempat parkir, itu artinya kan bukan suatu paksaan yang harus kita datangi, tetapi ketika kita datang, hal itu akan memberikan manfaat. Pun ketika kita tidak datang ke tempat-tempat yang tadi atau di dalam rumah, konsep matematika itu sangat ada atau dekat dengan anak-anak. Mungkin ketika ibunya memotong sayuran, berapa jumlah sayuran yang dipotong, jenis sayuran apa, itu ternyata juga termasuk dalam kategori konsep matematika atau permainan matematika. Ada 8 topik yang bisa kita bahas untuk anak usia dini. Yang pertama adalah mencocokkan, lalu bisa juga dengan mengelompokkan, seriasi, bilangan, pola, geometri, grafik, dan juga mengukur. Artinya ketika pun anak belum masuk ke suatu lembaga pendidikan, orang tua di rumah juga bisa membantu untuk menstimulus
8 konsep matematika ini. Konsep mencocokkan. Nah, mencocokkan ini adalah suatu konsep yang anak mengetahui tentang perbedaan, persamaan, lebih banyak, lebih sedikit. Nah, jika kita dengar dari hal tersebut, artinya untuk konsep persamaan itu bisa kita contohkan ketika di rumah mungkin anak-anak diminta, mama membawa gelas yang tidak ada pegangannya atau mungkin gelas belimbing. Nah, anak-anak diminta untuk mencari gelas yang sama. Mana ya gelas yang sama seperti yang mama pegang? Bisa juga kalau mengetahui lebih banyak lebih sedikit, mungkin bisa dicontohkan ketika ada 2 tempat mainan. Di sini ada mainan yang berjumlah 3, tempat yang satunya ada mainan yang berjumlah 5. Anak-anak diminta membandingkan mana mainan yang lebih banyak ya. Itu artinya pembelajaran matematika juga sedang berlangsung nih dalam kehidupan sehari-hari nih. Pembelajaran matematika itu ada juga pengelompokan. Seperti di highlight pertama tadi, ketika kita pergi ke suatu pasar. Nah, sawi dengan sawi, kol dengan kol, wortel dengan wortel. Nah, barang yang dijajakan oleh penjual itu artinya juga memberikan contoh matematika. Di mana? Yaitu menjajakan berdasarkan jenis sayurannya. Mengelompokkan bisa bermacam-macam, tergantung ciri-cirinya, berdasarkan fungsi. Bisa juga berdasarkan warna, bentuk, ukuran, ataupun juga berdasarkan jenis atau jumlahnya. Jadi pengelompokan ini sangat luas. Orang tua juga bisa membantu di rumah. Semisal anak-anak mengelompokkan Lego. Lego berwarna merah dengan merah, kuning dengan kuning, atau mungkin pengelompokan ukuran itu bisa. Kumpulkan bola yang ukurannya besar, sedang, kecil. Nah, jadi artinya orang tua bisa menstimulus hal ini semenjak anak-anak belum memasuki di bangku sekolah. Berikutnya, selain dengan pengelompokan, ternyata konsep matematika itu juga ada seriasi. Seriasi itu artinya adalah mengatur atau memposisikan. Memposisikan di sini bisa berdasarkan ukuran. Ukuran itu semisal dari besar menuju ke kecil, atau mungkin dari ukuran yang tinggi menuju ke rendah. Artinya hal ini bisa juga orang tua kenalkan dengan kehidupan sehari-hari. Menggunakan pensil juga bisa, pensil yang paling panjang sampai pensil yang paling pendek. Berikutnya adalah mengenai pengenalan geometri. Geometri di sini bukan hanya mengenai bentuk dasar, yaitu lingkaran, segitiga, persegi 6, persegi 4, persegi panjang, tetapi geometri di sini juga memahamkan kepada anak mengenai posisi. Posisi artinya yaitu mengenal antara konsep bawah dengan atas, atau mungkin dalam dengan luar. Semisal Bunda memiliki handphone Bunda letakkan di sini. Nah, anak melihat handphone Bunda ditaruh di mana ya? Lalu anak-anak akan menjawab, handphone Bunda ada di atas meja. Ini termasuk mengenal posisi, termasuk dalam konsep geometri. Mengenai bentuk dasar semisal lingkaran, maka anak-anak bisa mempelajari hal ini melalui benda di dalam rumah. Yang berbentuk lingkaran adalah jam dinding. Yang bentuk persegi kita bisa lihat mungkin jendela yang ada di rumah Mama. Lantai kita Mama bentuknya persegi, pintu kita ternyata persegi panjang Ma. Nah, jadi orang tua itu bisa menstimulus dengan mengajak anak-anak tuh berkomunikasi di rumah, atau juga bisa dengan memberikan tebakan-tebakan yang sederhana. Berikutnya ada juga tentang permainan pola. Nah, ternyata untuk permainan pola ini ada tahapan-tahapannya. Bisa dimulai dari 2 pola, 4 pola, atau ke pola yang lebih rumit. Nah, hal ini akan disesuaikan dengan tahap usia anak. Kalau konsep pola 2 atau AB itu bisa kita lakukan dengan meronce. Semisal anak diminta orang tua atau guru untuk meronce, yuk kita membuat kalung yang warnanya adalah merah, kuning, merah, kuning. Artinya anak hanya mengurutkan 2 warna.
Berbeda lagi kalau konsep 4 warna atau pola 4, di situ kita akan melihat seberapa jauh anak memahami mengenai konsep pola ini. Proses terjadinya kupu-kupu. Nah, di situ kan ada dari telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ada aturan pasti untuk terjadinya kupu-kupu. Di situ anak-anak mempelajari konsep pola melalui fenomena alam sekitar. Untuk konsep berikutnya yaitu tentang membilang. Membilang ini bisa kita lakukan dengan menggunakan jari, atau mungkin anak diminta untuk memasukkan ke dalam satu piring. Piring tersebut sudah ada angkanya, angka 5. Artinya anak harus mengambil benda 5. Untuk membilang di sini juga bisa mempelajari lebih atau kurang. Lebih atau kurang di sini artinya seperti contoh, mama membawa 2 piring. Satu berisi 3 stroberi, satu berisi 5 stroberi. Mana yang lebih banyak? Di situ anak akan membandingkan mengenai lebih banyak, lebih sedikit. Ternyata ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah dasar juga bisa kita ajarkan pada anak-anak usia dini dengan cara benda konkret yang berada di sekitar kita, ayah bunda. Konsep matematika yang berikutnya adalah data grafik. Kalau yang kita tahu sejauh ini, data grafik itu adalah data yang mungkin kita kenal di bangku kuliah. Grafik itu bisa kita pelajari di sekolah dan juga di rumah. Gimana contohnya? Nah, kita bisa lakukan dengan cara mengukur tinggi badan siswa. Kalau di sebuah kelas ada 10 anak, maka guru akan mengukur tinggi badan siswa. Siswa A tingginya kita ukur dengan pita. Nah, lalu pitanya kita bentangkan, kita potong, dan kita tempelkan pada tembok sesuai dengan tinggi siswa A. Nanti semakin banyak anak, maka akan semakin banyak pita yang ada di tembok. Jadi masing-masing anak memiliki tinggi badan yang berbeda. Nah, di situ akan membentuk grafik tinggi badan. Berikutnya adalah mengenal konsep pengukuran. Nah, pengukuran di sini bukan suatu hal yang mengenal alat ukur baku seperti meteran atau penggaris, tetapi pengukuran di sini bisa menggunakan alat ukur tidak baku, semisal menggunakan jengkal atau menggunakan handphone, menggunakan Lego dan lain hal. Bunda memiliki laptop. Lalu kita hitung yuk berapa ya panjang laptop ini dengan jengkal jari anak-anak. 1, 2. Nah, di sini anak-anak juga mengenal konsep panjang tapi dengan alat ukur tidak baku yaitu jengkal. Pengukuran itu bermacam-macam, bukan hanya tentang panjang, tetapi bisa juga dengan mengenalkan kecepatan, waktu atau suhu. Nah, kalau kecepatan itu seperti yang dicontohkan tadi, mengenai laju mobil mainan yang dia jalankan bisa sampai di angka berapa ya? Waktu itu bisa kita pelajari dengan cara kita berangkat sekolah atau anak-anak berangkat sekolah harus pukul 7 ya. Anak-anak di situ akan mempelajari tentang pengukuran waktu, di mana dia harus manajemen waktu. Dia mengenal jam 7. Jam 7 itu jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 7. Wah, berarti kalau jam segitu aku udah harus berangkat sekolah nih. Di situ anak memahami dengan kehidupan sehari-hari atau pembiasaan sehari-hari yang ternyata itu termasuk dalam kategori pengenalan konsep waktu. Untuk konsep suhu ini, anak usia dini ternyata bisa mempelajari dengan konsep panas dan dingin. Kalau siang hari ternyata udaranya cukup panas ya. Kalau malam hari ternyata udaranya dingin. Nah, kehidupan sehari-hari ini yang ternyata menanamkan konsep pada anak-anak terkait dengan suhu. Bukan hanya suhu sebetulnya, semua pembelajaran yang kita ajarkan tadi mengenai konsep-konsep matematika itu ternyata ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya orang tua dan juga Bapak Ibu guru di sekolah harus melihat atau mempelajari kurikulum 2013 yang di situ ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, itu menjadi acuan kita untuk melihat standar tingkat pencapaian perkembangan setiap kategori usia anak-anak. Dan tidak perlu orang tua harus
rumit untuk membelajarkan matematika ini. Orang tua bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah, bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, pun Bapak Ibu guru juga bisa memanfaatkan benda sesederhana mungkin yang ada di kelas atau di lingkungan sekolahnya. Ketika pembelajaran matematika sudah kita kenalkan sejak anak usia dini dengan cara yang menyenangkan dan juga dekat dengan anak-anak, bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa matematika di kemudian hari nanti akan menjadi suatu hal yang sangat digemari oleh anak-anak. Nah, itu bisa tercapai karena apa? Tentu karena bantuan Bapak Ibu guru dan juga orang tua di rumah. Oleh karena itu, tidak ada suatu hal yang tidak mungkin sebelum kita mencoba. Jadi, untuk ayah, ibu, mama, papa, atau Bapak Ibu guru di rumah, selamat mencoba untuk menerapkan pembelajaran matematika yang menyenangkan buat anak-anak. Nah, mungkin nanti akan kita sharing lagi nih, bagaimana ya feedback dari pembelajaran matematika ini untuk anak-anak. Nah, teman-teman bisa tuliskan komentar di bawah sini apa topik yang bisa kita bahas di next episode. Mungkin cukup itu topik yang dibahas di Ruang Belajar Bunda Eka pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat mencoba ayah bunda.